realita biasanya kesadaran dimulai dari otak, tapi gimana sih kalau kesadaran dimulai dari bawah? Ini keseluruhan aktornya berasal dari Minahasa juga atau gimana, Kak? Aktorku adalah narasumberku juga kolaboratorku membuat karya-karya tentang Minahasa. Pasti aku minta izin dulu sama leluhur. Kayak, apakah aku boleh untuk membahas satu tema tertentu atau aku bawa skripnya kemudian ikut ritual dulu. Kalau manusia itu bukan makhluk yang terpenting di dunia ini gitu, kita hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk lainnya. Halo Sobat Tempo semuanya, apa kabar? Kita jumpa lagi di program Cakap-Cakap, masih bersama saya Dea Yujihan. Dan kali ini saya sedang berada di Museum Macan. Saya akan mengajak kalian semua untuk melihat karya seni rupa pilihan Tempo dari seorang seniman muda asal Minahasa. Wah, gimana? Pasti seru banget. Yuk ikutin! Halo Mbak Natasha, Halo. Jihan dari Tempo, gimana kabar? Halo Kak Jihan, baik. Apa kabarnya Syukurlah. juga? Aku juga sehat dan happy banget karena punya kesempatan main ke Museum Macan kali ini. Aku kepo banget nih Kak sama pamerannya Kak Natasha yang judulnya Primate Visions, Makak-Makak. Apaan tuh? Nanti tolong dijelasin sekalian. Kita pengen tahu lebih dalam gitu, boleh nggak sih? Jadi kalau Primate Visions itu sendiri dari bukunya Donna Haraway yang ngomongin tentang primatology. Kemudian Primate Visions Makak-Makak itu adalah satu bentuk upaya aku untuk membuat fiksi spekulatif dari ritual Mawola yang ada di Minahasa, kampung halaman aku. Siap. Simpan dulu informasinya. Kita pengen jalan-jalan ke dalam sambil dengar cerita lebih lengkapnya, oke? Boleh ya? Ya. Yuk. Berarti ini tuh dibuka dari kapan sampai kapan? Ini dibuka dari 16 November tahun lalu sampai April. Beberapa bulan lagi. Wah, oke. Jadi masih punya banyak kesempatan nih untuk Sobat Tempo yang pengen datang dan nonton gitu Iya ya. dong. Karyanya Kak Natasha. Oke, nah Kak Natasha tadi kan di paling depan itu di gerbangnya itu kalau aku ngelihat sih ya, mungkin penonton belum lihat sih, tapi nanti boleh kalau pengen kepo dan pengen lihat langsung tuh bisa. Itu ada kayak pantat kera gitu ya. Nah, itu apa sebenarnya maknanya dan kenapa dia ditaruh di gerbang itu sebagai pintu masuk? Jadi riset aku itu tentang yaki. Yaki itu adalah monyet pantat merah yang endemik di Sulawesi Utara. Jadi emang bentuk identik ciri fisik dari yaki itu memiliki pantat yang merah, yang pink, Oke. gitu ya. Kemudian semuanya yang ada di sini adalah set film, tapi udah aku hadirkan lagi ke ruangan galeri ini sebagai sculpture. Jadi antara sculpture atau film set bisa lihat sendiri. Cuman khusus si gerbang pantat yaki ini ada di satu scene di dalam film yang nanti akan kita tonton. Di mana yaki tersebut memikirkan soal kesadaran. Kesadaran apakah itu? Kesadaran, consciousness. Jadi aku terinspirasi dari Terence McKenna. Dia punya buku namanya Food of the Gods kalau nggak salah. Jadi di mana ada missing link antara Homo erectus sama Homo sapiens. Kemudian di situ missing link tersebut dispekulasikan karena leluhur kita, para primata menggunakan psychedelic mushroom. Kemudian aku mencoba bikin kayak suatu pan mungkin membolak-balik realita biasanya kesadaran dimulai dari otak, tapi gimana sih kalau kesadaran dimulai dari bawah, yaitu di pantat. Oke, nice. Tapi anyway, itu kan abis dari si pantat ini, kemudian ada ujungnya nih, ada kayak kursi kecil, itu apa? Jadi sebenarnya kalau ngikutin narasi filmnya, di sini tuh nggak urut gitu, cuman kenapa ada kursi ini? Karena
Pintu ini penting banget karena sebagai penanda pengunjung masuk ke ruang suatu world building dari Private Visions Makak-Makak. Kemudian disambut oleh kursi kecil ini namanya Sylvester. Sylvester, why Sylvester? Karena salah satu aktornya namanya Sylvester. Oke. Salah satu yakinya namanya Sylvester. Oke, jadi kapan Sobat Ibu mau nonton Sylvester, mau lihat? Nah, itu dia. Kita tunggu ya. Oke, kita jalan lagi kali ya. Oke, ini masih ada karya lain dari Kak Natasha. Nah, ini aku juga pengen tahu banget. Kira-kira ini apa? Ada beberapa part ya. Ini apa nih Kak ceritanya? Ini namanya instalasi cellular being. Jadi ini adalah kostum yang dipakai salah satu karakter dalam cerita Primal Visions Makak-Makak. Oke. Kemudian ini instalasi monitor yang nyambung sama kamera endoskopi. Oh, kamera endoskopi bisa. Oh, pantesan ada ini ya. Ini apa Kak? Ini cellular being itu, jadi dia seperti makhluk gumpalan lemak. Kemudian ini headpiece-nya, ini waktu itu aktornya menggunakan ini lumayan berat juga. Wow, berapa kilo? Mungkin sekitar 10 gitu kali ya. Wow, luar biasa ya, 10 kilo. Oke, Panas. kita lihat. Ada visualnya juga di sini. Ini hasil dari yang syutingnya waktu itu berarti ya Kak? Iya. Oke, nice. Oke, nah ini masih runtutan dari karya-karyanya Kak Natasha. Iya. Yang ini unik banget nih ya. Aku sih ngeliatnya ada beberapa benda yang ada di rumah tangga. Ada alat masak, ada bahkan ikat rambut loh. Apa nih artinya Kak? Jadi ini masih bagian dari instalasi yang cellular being. Karena fluiditasnya tuh bentuknya dalam aku mengimajinasikan suatu furniture, aku berusaha nggak rigid gitu. Jadi ini tuh kayak semacam partisi ruangan. Cuman berfungsi sebagai gantungan juga buat benda-benda keseharian. Karena di filmnya ada instalasi experimental facility atau laboratorium. Jadi ini benda-benda yang sekiranya dipakai di laboratorium. Itu. Ya. Oh, wow, oke. Sangat unik ya. Benar-benar rame sih yang di sini, ada yang bisa dilihat banyak gitu. Waktu di film beberapa bendanya emang dipakai. Semuanya sih dipakai. Ini bagian dari properti filmnya itu ya. Ada palu, ada kursi yang lagi dibangun, kemudian ada helai rambut. By the way, untuk keseluruhan membangun pameran ini, menyiapkan segala propertinya, bikin filmnya dan segala macam itu, totally berapa lama? Lama banget juga enggak. Mungkin 9 bulan kali ya. 9 bulan? Bikin kantong mata jadi gitu. Nggak tidur ya berarti ya? Tidur. Begadang lembur terus ya? Tapi kalau ditanya soal dari 9 bulan proses itu, part mana yang paling menantang bagi seorang Natasha? Paling menantang mungkin karena hampir semuanya, semua monitor yang kecil-kecil itu yang tadi kita lihat itu kan monitor bekas dan emang sengaja mau mencari style monitor yang kuno gitu. Jadi nggak ada bendanya yang baru gitu. Jadi kalau rusak, teknisnya satu sama lainnya tuh bingung. Kebayang sih karena itu bukan barang baru ya. Iya. Kalau rusak dikit, aduh bingung. Yang benerin udah nggak ada. Yang benerin udah nggak ada, atau voltasenya beda, atau antar kabelnya, source-nya beda-beda. Jadi kayak lumayan bikin pusing. Kayak aku tahu ini nyarinya sampai Jatinegara gak tuh Kak? Betul. Bener ya? Iya. Bener ya? Oke. Yaudah deh, kita sambil jalan. Karena masih pengen banget ngeliat karya-karya Kak Natasha yang lainnya. Yuk. Ini masih bagian yang sama dari yang sebelumnya. Kalau ini meja kerjanya Imago Organella. Jadi Imago Organella itu salah satu karakter yang ada di film. Jadi main worknya dari pameran ini adalah film yang ada di layar sebelah sini. Kemudian
Kalau ini meja kerja, itu kursi kerja. Ini adalah artefak-artefak yang kita gunakan waktu pembuatan film. Ada piring-piring, sendok, semuanya bentuknya wonky mungkin. Oke, oke. Itu pizza atau jam? Itu jam. Oke. Kemudian So ada unique. lampu. Ini sebenarnya buat isian kostum. Tapi waktu display, aku rasa waktu merespon ulang kayaknya menarik kalau ditaruh di meja. Oke, disinilah meja kerja Imago tadi ya. Iya. Yes, kita mau kemana lagi nih, Kak Natasha? Mau nonton filmnya? Boleh, yuk, yuk, Yuk. yuk, 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 yuk. Bikin kepo banget nih. Ini dia. Kita bisa ngambil spot duduk di sini untuk menyaksikan filmnya ya, Kak Nats. Oke, di sini kita bisa nonton film karya Kak Natasha. By the way, kalau nama pameran ini, apakah juga judul dari film yang kita tonton sekarang di sini? Iya, Prime Visions Makap. Oke, Iya, benar? Oh benar. wow, oke, luar biasa ya. Ini keseluruhan aktornya berasal dari Minahasa juga atau gimana, Kak? Iya, jadi aktorku adalah narasumberku juga kolaboratorku. Jadi aku bekerja dengan komunitas teman-teman di Minahasa. Jadi semuanya orang Minahasa. Feel-nya dapet ya karena mereka juga yang memerankan. Iya. Oke. Juga, tapi nggak semuanya tinggal di Minahasa. Ada juga yang orang Minahasa tapi tinggal di Jakarta dan di pulau lain. Cuman waktu mau membuat karya-karya tentang Minahasa, pasti aku minta izin dulu sama leluhur. Kayak, apakah aku boleh untuk membahas satu tema tertentu atau aku bawa skripnya kemudian ikut ritual dulu. Minta persetujuan dengan dari leluhur Oke. lewat Masyarakat ritual adat. adat di Minahasa. Nice. Wow. Menarik. Oke, kita lanjut lagi kali, Kak. Oke, lanjut lagi kita. Nice. Yang ini apa, Kak? Ini cukup jadi spotlight sih. Cerita dong, kalau yang ini apa? Kalau ini display kostum-kostum yang dipakai para aktor. Jadi ada yang pertama tadi Cellular Being, kemudian ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini main karakternya di sini. Oke, main karakternya ya. Ini Madame Schaffer, kemudian ini Xenomorphia, kemudian yang itu 2 Yaki dan Imago Organella. Oke. Tapi setidaknya untuk bisa memahami makna-makna dari setiap instalasi itu emang mesti nonton filmnya dulu ya, Kak ya? Iya. Oke, jadi mesti datang banget sih ke sini kayaknya ya, sampai April gitu. Iya. Oke, tapi by the way Kak, aku juga pengen tahu sih, mungkin Sobat Tempo juga pengen tahu bahwa seorang Natasha Tonte ini memang karya-karyanya tuh selalu, kalau aku lihat ya, seringkali menceritakan soal interaksi antara alam dengan manusia. Kenapa sih Kak sebenarnya? Aku tertarik untuk membahas hubungan antara manusia dan non-manusia dan melihat kembali kalau manusia itu bukan makhluk yang terpenting di dunia ini gitu. Kita hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk lainnya. Mungkin kita ini cuma perusak doang dan ada makhluk lain yang lebih jago daripada kita manusia. Mungkin Yaki atau kecoa. Seperti di pameran Kakak sebelumnya ya. Iya. Oke, nah ini salah satu pesan yang memang bisa kita tangkap ya, bahwa memang manusia tuh jangan egois, bahwa ada makhluk-makhluk hidup lain yang juga tinggal bersama kita di sini. Nah, tapi ini juga aku sempat baca-baca kalau karyanya Kak Natasha itu banyak bercerita soal kultur di Minahasa. Why? Karena berkarya tentang atau di Minahasa adalah bentuk pilgrimage aku untuk mengetahui kebudayaan leluhur aku di Minahasa. Jadi aku tertarik dengan
mitos-mitos dan kisah-kisah sejarah yang ada di Minahasa. Ketika aku mempelajari dan pengen tahu lebih lanjut, menurutku menarik banget di Minahasa punya situs batu yang menurut orang itu tabu di Minahasa, tapi kalau menurut aku itu bisa jadi sumber pengetahuan yang kaya banget gitu. Mungkin kalau kenapa sih orang berbondong-bondong misalnya datang ke candi-candi yang ada di Borobudur atau di mana gitu. Kalau di Minahasa kenapa hal tersebut untuk secara umum dianggap tabu, padahal itu kita belajar sejarah untuk datang ke situs batu Pinabetengan atau datang ke Waruga karena banyak pahatan-pahatan batu dari masa lampau. Dan itu yang membuat peradaban orang Minahasa. Oke, jadi emang ini persoalan sudut pandang mungkin ya, bahwa sebenarnya ini itu tuh sesuatu yang bisa bercerita tentang sejarah kita dulu gimana, tapi banyak yang menganggap itu hal yang lain daripada sumber ilmu pengetahuan gitu. Oke. Nah, ngomongin soal risetnya nih, kalau tadi prosesnya 9 bulan, tapi cerita yang menantang dari proses risetnya itu gimana sih? Kakak sebagai orang Minahasa, apakah justru itu memudahkan seorang Natasha Tonti untuk berkomunikasi dan mencari informasi lebih dalam soal kultur-kultur di sana atau gimana? Mungkin bisa dibilang susah, tapi bisa dibilang gampang juga. Susahnya adalah ketika mencoba untuk mencari jati diri sebagai orang Minahasa, karena aku lahir dan besar di Jakarta gitu. Ketika sesuatu yang kedaerahan, waktu zaman aku kecil kayak ada istilah mungkin kampungan atau hal-hal kayak gitu. Atau aku suka mempertanyakan ke orang tua aku, ngapain sih mama ikut perkumpulan orang Minahasa gitu. Oh iya? Iya. Waktu kecil lo pernah begitu ya? Kecil kayak gitu. Tapi lama-kelamaan ketika aku datang sendiri ke Batu Pinabetengan itu, aku melihat ada panggilan leluhur aja. Kayaknya ini bahkan aku merasa lebih tenang atau damai, dan banyak banget sih yang bisa dipelajarin dari peninggalan leluhur Minahasa. Oke, jadi sebuah budaya dari salah satu wilayah di Nusantara yaitu Minahasa. Iya. Oke, nice. Dan kita masih ada yang bisa dilihat lagi, Kak? Instalasi lainnya? Instalasi yang di sebelah sana, kemudian ada yang di sebalik situ juga. Oke, ke sana dulu kali ya? Oke, yuk. Ini juga bagian dari ini ya Kak, perjalanan syuting filmnya? Still foto. Kemudian aku desain ulang buat jadi wallpaper. Ini juga kalau ini pintu yang dipakai di adegan awal waktu pintu laboratoriumnya kebuka. Ini dia, pintu labnya. Iya. Jadi kita bisa nonton, ngintip penontonnya juga. Ngintip gitu ya? Ngintip. Oke, jadi ini apakah 2 instalasi tersisa kanan? Iya. Oh ya, benar ya? Ya. Oke. Apa juga kisahnya? Sebenarnya kalau di film, ini awalnya karena premisnya yakinya ada di dalam kandang terus diselamatkan oleh manusia. Oke. Tapi ini kursi yang dipakai untuk ritual bersama sebelum ending. Oke. Jadi sesuai dengan pamerannya juga ini posisinya di ending gitu ya? Iya, mungkin. Tapi udah ke bolak-balik juga sih. Oke. Iya. Juga ya. Iya. Baik, nah ini aku juga masih ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh seorang
Natasha Tonti nih soal, jadi kan sudah berjalan kurang lebih 3 bulan ya Kak berarti pamerannya ya. Kira-kira ada kesan dari audiens barangkali yang menarik gitu setelah melihat pameran ini, bagaimana Kak? Kesannya mungkin ada juga yang baru tahu Yaki itu apa. Serius? Iya. Oke. Mungkin kesan buat aku sendiri gitu karena waktu ada sempat salah satu programnya Macan, kita ngundang konservator dan ngundang peneliti Mawolai. Jadi yang kalau konservator itu dari BRIN, terus yang satunya dari masyarakat adat di Minahasa gitu. Mereka dua-duanya punya pandangan yang berbeda tentang si Yaki ini. Cuman aku juga jadi jadi memahami lagi gitu bersama-sama sebenarnya Yaki ini udah mau punah. Dan aku baru tahu juga ternyata di Ragunan ada Yaki. Oh ada Yaki juga, oke. Tapi posisinya sekarang Yaki itu salah satu yang dilindungi karena hampir punah. Ya karena hampir punah. Oh oke. Ada kesan lain mungkin dari kesan lain nonton pameran ini? Banyak yang nanya di sini boleh nggak masuk kandang ya kali. Lucu banget. Oh ya, wow. Atau barangkali mungkin ada audiens yang jadi terinspirasi atau semakin penasaran dengan budaya-budaya di Minahasa. Ada yang terinspirasi, ada yang nanya juga apakah musiknya disko tanah karena emang musiknya musik disko tanah dari Minahasa, khususnya waktu adegan joget. Dan ada juga yang nanya bahasa Minahasa kayak gitu ya gitu. Oh itu tuh cuman salah satu bagian aja karena ada 9 subetnis di Minahasa kebetulan yang ada di film ini sebagian dari syair bahasa Tontemboan. Oke, dia adalah salah satu kayak potongan kalimat yang aku sempat lihat di film tadi. Iyayat Usanti. Iyayat Usanti itu adalah acungkan pedangmu setinggi-tingginya, seperti acungkan semangatmu. Itu seruan perang dari leluhur agar kita semua semangat. Wow, kita semua harus semangat. So, apa kira-kira yang ingin disampaikan oleh seorang Natasha Tonti dari pameran ini kepada masyarakat? Iyayat Usanti with care and compassion. Bebaskanlah imajinasimu agar kita bisa senang. Kita harus senang, kita harus happy, iya, kan? Walaupun sangat distopik banget hidup di zaman sekarang gitu. Tapi pokoknya harus happy terus. Iya. Oke. Dan pertanyaan terakhir nih, apakah Kak Natasha akan segera membuat pameran lagi? Karena kan aku dapat informasi nih kalau pameran ini adalah pameran single perdananya Kak Natasha. Next akan bikin apa lagi? Aku tahun ini lagi produksi 2 karya baru. Belum boleh aku sebut. Yang boleh disebut yang tahun depan. Aku masih riset tentang Minahasa. Mungkin aku mau membahas komunitas bodybuilding orang Minahasa di tahun 50-an di Jakarta. Jadi sebagai orang yang lahir di Jakarta mau membayangkan tahun 50-an Jakarta itu kayak apa. Oke, tapi back again to Minahasa culture. Iya, dan mungkin lebih kompleksnya kenapa sih orang pada berbondong-bondong ke Jakarta. Itu juga aku penasaran. Oke, apa sih yang dicari gitu ya? Apa sih yang dicari gitu? Bukannya hidup di luar Jakarta itu lebih damai. Tapi apa yang membuat orang tertarik untuk bermigrasi ke Jakarta? Itu aku penasaran. Pertanyaan itu akan kita temukan jawabannya dari hasil riset dan juga karya-karya Kak Natasha selanjutnya di pameran selanjutnya ya. Oke, thank you banget Kak Natasha Tonti sudah join di Cakap-Cakap. Makasih, Seneng banget ketemu sudah sama bercakap-cakap. So happy, pokoknya kita harus happy terus, harus semangat terus kalau katakan terus. Oke, so Sobat Emo semuanya, thank you banget sudah hadir dan juga menonton episode kali ini. Kita akan jumpa di episode lainnya. Akhir kata saya Dejihan beserta kru yang petugas pamit undur diri. Sampai jumpa.